BUMDes ini sebenarnya atau BUMDesa ini hadir sebagai upaya mendorong salah satunya tentunya kemandirian desa, pemberdayaan masyarakat, tingkatan kesejahteraan. Undang-undang desa menguatkan pentingnya yang pertama itu rekognisi dan subsidiaritas untuk mendorong upaya pengelolaan sumber daya, baik itu sumber daya alam, lingkungan, maupun aset dan potensi yang dimiliki desa. Desa punya wewenang untuk menentukan, merumuskan, dan menetapkan keputusan yang berskala lokal, tentunya untuk kepentingan masyarakat. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Desa Bicara. Di video kali ini, mungkin teman-teman familiar dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Nanti di video ini kita akan sedikit banyak bicara soal itu. Sebelum masuk ke sana, banyak teman-teman ataupun masyarakat ataupun kita selalu menyebutnya BUMDes gitu kan. Jadi pada dasarnya ini soal pelafalan sebenarnya. Nah, kalau di Undang-Undang Desa itu dia Badan Usaha Milik Desa. Jadi singkatannya BUMDesa. Jadi BUM Desa. Nah, walaupun nanti mungkin saya juga akan ini menyebutkan bisa jadi BUMDes dan BUMDesa, harapannya itu hal yang sama kita bicarakan begitu. BUMDes ini sebenarnya atau BUMDesa ini hadir sebagai upaya mendorong salah satunya tentunya kemandirian desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, selain itu, di amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di mana terdapat pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang memiliki keberagaman, bahkan sebelum atau sesudah Indonesia merdeka. Nah, dalam hal ini, desa menjamin itu, sehingga diperlukan satu bentuk kelembagaan yang nanti disebutnya BUMDes. Undang-Undang Desa menguatkan pentingnya yang pertama itu rekognisi dan subsidiaritas untuk mendorong upaya pengelolaan sumber daya, baik itu sumber daya alam, lingkungan, maupun aset dan potensi yang dimiliki desa. Asas rekognisi ini sendiri ini berkaitan dengan pengakuan hak asal usul. Ini yang memang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini. Sedangkan subsidiaritas ini berkaitan dengan penetapan kewenangan lokal berskala lokal gitu. Jadi desa punya wewenang untuk menentukan, merumuskan, dan menetapkan keputusan yang berskala lokal, tentunya untuk kepentingan masyarakat. Dua asas dari 13 asas yang ada di Undang-Undang Desa itu memberi warna baru dalam pengelolaan desa. Nah, terkait dengan pengelolaan sumber daya, baik itu aset dan potensi desa yang harus dibangun, dikembangkan, dan digerakkan melalui usaha yang dimiliki desa, ini menjadi salah satu upaya lainnya gitu. Usaha ini tentunya harus berbentuk kelembagaan di desa. Jadi usaha yang ingin dibangun desa itu tentu harus punya kelembagaan. Nah, di dalam Undang-Undang Desa ini menggarisbawahi salah satu kelembagaan yang bisa mengelola itu. Itulah yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa. Dalam upaya pemerintahan desa membentuk BUMDesa ini, yang tentunya dia diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, perlu memperhatikan semangat pengelolaan, terus semangat kekeluargaan, gotong royong, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tentunya pembentukan BUMDesa harus melalui musyawarah desa. Penting kemudian dalam pembentukan kelembagaan yang berada di desa itu melalui musyawarah, terkhusus BUMDesa ini. Jadi memang BUMDesa dibentuk harus melalui mekanisme musyawarah desa. Tentunya musyawarah desa ini bisa dilaksanakan ketika Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan pemerintah mengadakan musyawarah desa. Nah, pada forum musyawarah desa inilah bisa disahkan dan dibentuk BUMDesa ini. Dalam upaya pemerintah desa membentuk BUMDesanya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa tadi, tentu musyawarah desa menjadi satu ruang yang bisa membentuk, dan tentunya harus berdasarkan peraturan desa. Jadi tidak bisa dibentuk misalkan atas prakarsa pemerintah desa gitu ya, atau kepala desa atau apa tanpa ada peraturan. Jadi Undang-Undang Desa mengamanatkan BUMDes dibentuk di forum musyawarah desa dengan peraturan desa. Nah, itu menjadi wajib. BUMDesa harus berfungsi sebagai lembaga sosial
sosial dan juga lembaga komersil. Kenapa demikian? Yang pertama, BUMDes harus berfungsi sebagai lembaga sosial. Hal ini dikarenakan BUMDesa berkaitan dengan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi dalam pelayanan sosial. Nah, misal BUMDesa ini bisa mengambil peran dalam konteks misalkan mendukung upaya-upaya sosial di desa. Nah, sedangkan dalam konteks BUMDes sebagai lembaga komersil tentunya memiliki tujuan mencari keuntungan. Dalam artian, misalkan contoh bentuk penawaran barang dan jasa yang tentunya berdasar pada sumber daya lokal gitu loh. Keuntungan yang diperoleh BUMDes ini nanti memang menjadi pendapatan desa begitu. Tentu karena ini sifatnya badan usaha yang dimiliki oleh desa, tentu harus dikelola secara efisiensi dan efektivitas. Yang perlu diperhatikan juga adalah dalam pendirian BUMDesa ini adalah tujuan pendiriannya. Mengapa demikian? Karena BUMDesa itu didirikan bukan karena hanya sebatas amanah undang-undang, tetapi harus lebih pada pertama bertujuan meningkatkan perekonomian desa. Yang kedua, meningkatkan pendapatan asli desa. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, yang keempat ini tentunya harus memiliki tujuan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di desa. Jadi, seperti yang saya sebutkan di depan, tujuan dibentuknya BUM desa ini atau BUM desa ini tidak hanya sekedar memenuhi undang-undang. Harapannya 4 poin tadi harus menjadi pertimbangan. Dan itulah tujuannya gitu. Itu yang paling penting, misalkan salah satu soal tujuan. Dalam undang-undang desa sendiri mengamanatkan mengamanatkan mungkin bahasa yang paling pas teman-teman. BUMDesa didirikan sesuai dengan kebutuhan tadi, potensi di desa, baik itu kebutuhan masyarakatnya gitu ya. Nah, kebutuhan dan potensi desa ini mencakup beberapa hal. Di antaranya, yang pertama itu kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Mungkin teman-teman bisa melihat beberapa BUMDes yang sudah ada di Indonesia itu lebih banyak bergerak di pemenuhan penyediaan kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, sedangkan yang kedua adalah sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan pasar. Poin kedua ini mengisyaratkan bahwasanya desa itu punya potensi, punya kekayaan yang bisa dikelola. Maka butuh kelembagaan tadi yang punya wewenang dan legal dalam artian diundangkan melalui peraturan desa untuk mengelola kekayaan yang dimiliki desa, sehingga kekayaan ini juga ternyata ada peminatnya gitu. Jadi ada pasar yang membutuhkan kekayaan yang dimiliki desa. Nah, itu bisa dikelola oleh BUMDes. Yang ketiga, di desa memiliki sumber daya manusia yang tersedia dan mampu mengelola badan usaha. Mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat ini. Nah, potensi sumber daya manusia ini tentu dimiliki di desa, tetapi juga harus didorong bahwasanya digarisbawahi yang mampu mengelola badan usaha. Karena diharapkan BUM desa ini itu dikelola secara profesional dan menjadi tadi penekatannya mampu menjadi penggerak ekonomi di masyarakat. Yang terakhir, berdasarkan kebutuhan potensi tadi, yang keempat, BUM desa ini harus memiliki unit-unit usaha yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi. Nah, itu ada 4 poin yang menjadi kebutuhan dan potensi desa dalam membangun BUM desanya. Nah, karena BUM desa ini adalah usaha atau seperti mungkin BUMN atau BUMD, maka kepemilikannya adalah BUM desa ini kepemilikan desa gitu, yang dikelola secara profesional oleh orang-orang yang memang dilatih, dikembangkan untuk bisa mengelola ini. Sehingga dalam hal kepemilikan saham, misalkan kalau memang sahamnya nanti harus melibatkan masyarakat, maka pemerintah desa harus memiliki sekitar 51% saham dan masyarakat bisa memiliki sekitar 49%. Tapi kemudian di lapangan lebih banyak pendanaan atau modal dari BUMDes ini biasanya dari desa, sehingga kepemilikan itu penuh oleh kepemilikan desa. Praktek-praktek di lapangan ini mungkin teman-teman bisa lihat situasi sejauh mana kemudian BUMDes di desa teman-teman. Kami dari Desa Bicara juga tentunya merekomendasikan bahwasanya mengawal BUMDes ini dalam artian karena ini jadi salah satu kekuatan baru pengelolaan dan peningkatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi penting untuk tetap mengawal dalam artian BUMDes ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi di desa. Itu penting. Mungkin itu dari kami Desa Bicara. Harapannya teman-teman di desa bisa melihat potensi yang teman-teman miliki. Sekian dulu dari kami. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya, ngopi atau ngeteh juga boleh. Itu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.